Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Berlatar di Arizona yang mana sebagian besar daerahnya merupakan gurun dan hutan yang sangat mudah terbakar. Film ini menceritakan tentang tragedi besar yang terjadi di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2013 lalu dan merupakan salah satu bencana kebakaran maha dahsyat yang pernah terjadi dan menewaskan banyak pemadam kebakaran pada saat itu. Mungkin saat menonton film ini ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya kenapa memadamkan api dengan membakar hutan. Sedikit penjelasan di awal. Setelah membuat galian pembatas, kemudian Regu Damkar membakar sisi hutan yang sedang dituju oleh api. Baiklah, tanpa banyak menjelaskan lagi, jika kamu suka dengan cerita ini silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kamu suka dengan film-film di channel ini silahkan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Pagi itu seperti biasa Eric mempersiapkan semua peralatan yang akan dia bawa sebelum berangkat ke tempatnya bekerja. Diketahui bahwa dia bekerja sebagai seorang pengawas kru pemadam kebakaran level 2 di Arizona, yang bertugas mencegah meluasnya area kebakaran serta membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Akan tetapi mereka dilarang untuk langsung mendekati titik api karena itu adalah tugas dari unit pemadam kebakaran resmi. Sebelum berangkat dia meminta maaf pada istrinya atas pertengkaran mereka tadi malam. Di perjalanan saat akan pergi bekerja, Eric menjemput Jessie di rumahnya. Kemudian Mac yang sudah tertidur di depan rumahnya. Go, Mac. Come on, buddy. Get that can, would you? A crack in your ass don't make you a cripple, Jesse. You get it. Hari ini kru mereka bergabung dalam pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan hutan lindung nasional. Eric dan timnya mulai menggali lubang pembatas api untuk mencegah meluasnya kebakaran. Saat istirahat, para kru lain menggoda Mac yang tengah bercerita perihal perkenalannya dengan seorang wanita. Remote. Okay, I turn the TV on, I'm flipping through the channel. I end up on an infomercial. Cheyenne, the girl from the Emporium with the tattoos and the beautiful eye. Guys, the man is clearly an wind and rain. Kemudian mereka kembali melakukan pekerjaannya. Saat Eric sedang mengamati cuaca dan pergerakan arah angin, kemudian tiba-tiba pemadam kebakaran resmi yang diketuai oleh Smith tiba di sana. Lalu Eric mengatakan sebaiknya mereka menuju ke sungai karena kemungkinan apinya akan berbalik arah ke perumahan di bagian tenggara. Akan tetapi mereka mengabaikannya karena mereka merasa lebih berpengalaman dalam mengatasi titik api. Kemudian Smith mengatakan agar Eric dan Regu 7 yang dipimpinnya berjaga-jaga saja di belakang dan menyelesaikan sisa-sisa puing api setelah tim elit menyelesaikan pekerjaannya. Dan ternyata apa yang ditakutkan Eric pun terjadi. Kebakaran meluas ke perumahan warga dan mereka berlarian untuk mengungsi dari sana. Keesokan harinya Eric bertemu dengan teman lamanya Dwayne yang merupakan mantan kepala pemadam kebakaran di Wheatland. Eric meminta tolong pada temannya itu agar dapat membantu mereka mendapatkan sertifikasi menjadi tim pemadam kebakaran resmi. Karena saat ini mereka hanya sebuah tim pemadam kebakaran di kota kecil, di mana ketika terjadi kebakaran mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum bertindak. Eric ingin menjadikan timnya sebagai damkar resmi di kota kecil pertama yang ada di Amerika, karena selama ini damkar resmi hanya berada di negara bagian dan kota-kota besar. Good start. Sementara itu di tempat lain terlihat dua orang pria yang sedang duduk santai sembari menghisap rokok di bawah pengaruh narkoba. Kemudian salah seorang pria yang bernama Brandon mendapat kabar dari temannya bahwa dia melihat Natalie, mantan pacarnya Brandon, yang tengah hamil. Brandon pun datang menghampiri Natalie yang sedang bekerja dan dia mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya adalah anak Brandon. Bukanlah anak saya karena saya nggak kenal dengan Natalie. Walaupun dalam keadaan sedikit teler, Brandon mengatakan bahwa dia bersedia untuk bertanggung jawab. Melihat keadaan Brandon yang urakan dan masih mabuk-mabukan, Natalie pun menolaknya dan berlalu masuk ke dalam. Dan Brandon pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang tanpa sengaja, Brandon melihat sebuah handphone dalam sebuah mobil, lalu kemudian mencoba untuk mengambilnya. Tanpa dia sadari bahwa di seberang jalan ada dua orang polisi yang sedang memperhatikan
dan kemudian Brandon pun ditangkap. Dalam penjara, Brandon mencoba menelpon ibunya untuk meminta bantuan agar dapat membebaskan dirinya dari sana. Namun ibunya yang sudah kesal dengan kelakuan Brandon selama ini pun menutup telepon itu. Beberapa hari kemudian, Brandon pun dibebaskan setelah mendapat jaminan dari ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya memberikan beberapa jumlah uang dan mengatakan pada Brandon bahwa dia tak ingin lagi melihat Brandon ada di rumah. Berpindah ke tempat lain, Brandon mendapat kabar bahwa Natalie baru saja melahirkan. Di rumah sakit, dia menanyakan keadaan Natalie dan bayinya pada dokter. Kemudian, tanpa berusaha untuk masuk, dia memandangi bayi kecil mungilnya itu dari sebuah kaca jendela. Dari tatapan dan sikapnya, terlihat Brandon menyadari ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Kemudian, Brandon pun pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Berpindah ke kantor pemadam kebakaran tempat Eric bekerja. Terlihat di sana, dia melakukan wawancara dengan salah seorang pria yang akan melamar untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Di luar, terlihat Brandon sedang mengamati tempat tersebut sembari mengumpulkan keberaniannya untuk melamar pekerjaan di tempat itu. Setelah lama berpikir, akhirnya Brandon masuk dengan sebuah lamaran di tangannya. Di dalam, Brandon bertemu dengan Mac, yang ternyata dulu pernah ikut dengannya dalam kelas medis. Dan Mac mengetahui bahwa kebiasaan Brandon yang selalu mabuk-mabukan dan dicap sebagai seorang pengacau. Mengetahui Brandon berniat melamar sebagai seorang pemadam kebakaran, lalu Mac mengatakan bahwa lowongan tersebut telah terisi. Saat akan pergi, tiba-tiba saja Eric keluar dari ruangannya dan mempersilahkan Brandon masuk. Di dalam, Eric yang melihat gelagat Brandon mengetahui bahwa dia adalah seorang pecandu berat. Dan menurut catatan lamaran yang dia berikan, Eric juga mengetahui bahwa Brandon adalah seorang residivis yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Brandon terus terang tentang dirinya dan berkata bahwa selama ini dia telah banyak berbuat kesalahan dan memalukan dirinya sendiri. Akan tetapi semenjak kelahiran Michaela putrinya, dia terpikir untuk mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Meninggalkan semua sifat buruknya di masa lalu untuk dapat memberikan masa depan yang baik untuk putrinya nanti. Kemudian berkata, jika kau memberikanku kesempatan, aku tak akan mengecewakanmu. Karena tak membawa sepatu, Eric menyuruh Mac untuk meminjamkan sepatu miliknya pada Brandon. Limited editions. Okay. There you go. Shut up. Para kru berlari tanpa kendala, sementara Brandon yang mengikutinya dari belakang terlihat muntah-muntah dan tertinggal cukup jauh. Train wreck. Mac was in his EMT class, said he's into dope. Not serious about it, were you? It's up to him. Di puncak gunung, Eric pun memberikan pidato dengan penuh semangat, memberitahu kepada pelamar baru tentang apa yang akan dihadapi mereka nantinya. Sementara Brandon masih belum berhasil mendaki gunung. Di checkpoint, Eric menunggu kedatangan Brandon yang tak kunjung tiba. Sempat ragu bahwa Brandon tak akan sampai di sana. Brandon menunjukkan foto sebagai bukti bahwa dirinya telah berhasil sampai ke puncak gunung. Berkat perjuangan kerasnya itu, akhirnya Brandon diterima Eric sebagai kru barunya. Dengan wajah yang terlihat pucat dan lesu, Brandon menyempatkan diri untuk berbelanja beberapa kebutuhan untuk Natalie dan putrinya. Kemudian diam-diam dia meletakkannya di depan pintu. Lalu perlahan dia pun melangkah pulang. Setiap hari, Brandon selalu mengantarkan keperluan untuk Natalie dan putrinya. Keesokan harinya, tim melakukan latihan. Dalam latihan tersebut, Eric melemparkan pertanyaan dadakan pada masing-masing dari mereka.
Akan tetapi ketika Eric menanyai Brandon, dia salah dalam menjawab pertanyaan itu. Walaupun dia hafal poin-poin dalam aturan yang dipertanyakan, namun dia salah dalam menempatkan jawabannya. Dan atas kesalahan Brandon tersebut, akhirnya mereka semua dihukum untuk melakukan push-up sebanyak 100 kali. Alpha squad, 100 off the deck. Now. Bad guys. Damn donut. Hey, McDipshit, can you get any more challenged? McDonut. You're that kid's even younger some shit. McDonough! Get on yourself. That's where to line up. You hear me? I don't mind you sweating the looks, but you don't bring in family. Kemudian mereka melanjutkan latihan untuk mengasah kecepatan dalam berlindung dari kepungan api. Bury your face in that cool dirt, because as long as you can breathe, you can survive. 1,000+ degrees is the apocalypse. Then why is your name written? Do you think this is funny? Tiba-tiba Eric dan krunya mendapat panggilan dari Dwayne untuk membantu penanganan kebakaran di Gunung Kirikahua. Dan sekaligus ini akan menjadi evaluasi bagi mereka untuk mendapatkan sertifikasi. That's news. You'll fire down south. We're getting our eval on it. Sesampainya di center point, Eric berjumpa dengan tim audit bernama Hayes yang akan menilai dan menentukan hasil evaluasi mereka. Di sini mereka dituntut untuk dapat menghentikan kebakaran dengan cepat dan efisien. Saat Eric menyampaikan strategi yang akan mereka lakukan pada tim, Hayes menyela dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah keputusan yang salah. Kemudian terjadi perdebatan antara mereka hingga akhirnya Eric tak menghiraukannya lagi. We backburn this side of the mountain. By the time bitch comes over, she'll have no fuel. It's gonna crown that ridge, spot over, and run straight in. That's a god-awful idea. Okay, what you don't understand, sir? Well, what you don't understand is 40 years, son. I'm telling you right now, so if you think you're going to make a big move and impress me, You're just an observer. Step off. No. Step off. Now. Setelah tim membuat galian garis pembatas, Brandon dan Mike mulai membakar sisi hutan yang akan dilewati api. Kemudian mereka menunggu di sisi lain galian hingga malam tiba. Akhirnya mereka berhasil menghentikan kebakaran itu. Akan tetapi Eric mulai khawatir dan berpikir tindakannya membentak Hayes tadi siang akan menggagalkan hasil evaluasi mereka. Keesokan pagi saat dalam perjalanan pulang, mereka hampir saja celaka saat sebuah pohon tumbang hampir mengenai Kocinski. Saat akan menaiki helikopter, Brandon kehilangan tali helmnya hingga membuatnya harus melakban helm tersebut agar diizinkan menaiki helikopter. Hey! I think this is yours! Keesokan hari di kantor, Eric yang sedang menunggu hasil penilaian tampak sangat frustasi. Hingga saat Dwayne menelpon untuk memberitahukan kabarnya, tanpa menyelesaikan pembicaraan, Eric langsung menutup teleponnya karena dia berpikir bahwa mereka telah gagal. Tak lama kemudian Dwayne datang menghampirinya. Dan kini ternyata mereka telah resmi menjadi kru pemadam kebakaran yang dapat langsung terjun ke titik api tanpa menunggu persetujuan terlebih dahulu. Congratulations. Hot shots. Dan mereka menamai timnya sebagai Granite Mountain. Siang itu Brandon kembali ke tempat Natalie dan seperti biasa, dia meletakkan kebutuhan Natalie dan anaknya di depan pintu.
Keesokan harinya di Prescott, para kru merayakan keberhasilan Granite Mountain tersebut. Dan di sana terlihat Mac yang murung kemudian bercerita pada Brandon jika dia dan pacarnya telah putus dan saat ini dia harus pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian Brandon menawarkan Mac untuk tinggal bersamanya. Dan semenjak saat itulah hubungan persahabatan terjalin di antara mereka. Singkat cerita, 9 bulan kemudian terlihat Mac yang sedang merapikan rumah. Dia melapisi setiap sudut kursi dan meja. Karena hari ini Brandon akan membawa Michaela ke tempat mereka tinggal untuk pertama kalinya. Malam hari mereka kebingungan saat Michaela terus-terusan menangis. Brandon mencoba menggunakan alat mengukur suhu, akan tetapi dia tak tahu cara menggunakannya. Akhirnya mereka meminta bantuan pada kru lain yang tahu bagaimana cara merawat bayi. Para kru Granite Mountain terus bekerja menghentikan kebakaran. Suatu malam Brandon hampir saja terjebak ketika dia tersandung pohon dan terjatuh. Beruntung Eric tak jauh dari sana dan berhasil menyelamatkannya. Dan hari itu pun mereka berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga tak salah mereka saat ini menjadi kru yang paling bisa diandalkan. Keesokan harinya mereka kembali mendapat tugas. Dalam tugas kali ini selain melindungi kota, mereka juga diminta untuk melindungi sebuah pohon tua. Mereka mulai menggali dan membersihkan area di sekitar pohon tersebut. Tak membutuhkan waktu lama, Granite Mountain dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mereka semua merasa senang dan segera mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Di tengah perjalanan pulang, Brandon digigit ular berbisa, sehingga dia harus mendapat perawatan di rumah sakit. Paginya, ibu Brandon datang menjenguknya dan meminta untuk mempertimbangkan kembali mencari pekerjaan lain yang tak terlalu berisiko, karena saat ini putrinya Michaela membutuhkannya. Saat pesta perayaan atas keberhasilan mereka menyelamatkan kota, Brandon memutuskan untuk bicara empat mata dengan Eric. Di sana, dia mengatakan ingin keluar dari Granite Mountain dan meminta surat rekomendasi agar dapat bekerja di bagian bangunan. Eric yang mendengar hal tersebut pun kecewa. Dalam perjalanan pulang, Eric berdebat dengan istrinya yang mengatakan bahwa Eric terlalu kejam terhadap Brandon. Karena Brandon memiliki hak untuk memilih meluangkan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Kemudian berkata bahwa keputusan Brandon adalah sebuah keputusan yang benar, tak seperti Eric yang lebih mengutamakan api dan pekerjaannya dibanding membangun sebuah keluarga dan memiliki seorang anak. Mendengar hal itu, Eric pun marah dan keluar dari mobil. Di tempat Dwayne, dia menceritakan masalahnya dengan Amanda. Kemudian Eric pun pulang ke rumah dan meminta maaf pada Amanda dan berjanji bahwa dia akan lebih sering pulang dan menghabiskan banyak waktu bersamanya. Keesokan paginya, Eric pun mendapat kabar bahwa telah terjadi kebakaran di hutan Yarnell. Di perjalanan, Eric memberitahu Jesse bahwa ini adalah tahun terakhirnya menjadi pengawas, karena setelah ini dia akan mencari pekerjaan lain agar bisa memiliki lebih banyak waktu bersama istrinya. Saat tiba di tempat kebakaran, mereka bergerak menuju barat daya sisi terjauh dari titik api dan mulai membuat lubang pembatas. Alpha down below, Bravo upstairs. Kemudian Eric menghampiri Brandon dan meminta maaf atas kejadian tadi malam. Tiba-tiba pesawat pemadam salah mengira titik api yang akan dipadamkan, sehingga mengacaukan rencana mereka. Brandon mendapat tugas untuk pergi ke daerah yang lebih tinggi untuk memantau api. Sementara anggota tim lainnya mulai menggali garis baru. Tak lama kemudian Brandon yang telah sampai di atas memperingatkan bahwa api bergerak cepat ke arah mereka. Angin mulai bergerak kencang memaksa Brandon harus menjauh dari tempatnya menuju ke tempat yang lebih aman. Sempat terkurung kobaran api hingga akhirnya seseorang datang mengendarai mobil dan berhasil menyelamatkannya.
Eric yang menyadari api menjalar begitu cepat segera memberitahukan regunya bahwa mereka tak akan sempat untuk lari dari kepungan api. Kemudian memerintahkannya untuk membuat formasi bertahan dan mereka pun segera berpencar membersihkan area yang akan menjadi tempat mereka berlindung. Sementara Brandon berhasil kembali ke checkpoint dengan selamat, kemudian mendengarkan komunikasi teman-temannya di radio. Api semakin mendekat. Dalam keadaan panik, Eric menghubungi pusat berharap mendapat bantuan. Namun sayang, pesawat bantuan tak berhasil menemukan lokasi mereka karena tertutup asap yang sangat tebal. Tak ada pilihan lain, mereka segera menutupi dirinya lalu berbaring di tanah dan berdoa semoga ada sebuah keajaiban. Api telah padam sepenuhnya. Regu damkar segera melakukan pemeriksaan ke hutan tersebut. Namun naas, semua anggota Granite Mountain ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dalam kondisi terpanggang. Mengetahui hal tersebut, Brandon menangis kesal. Dia tak sanggup menerima kenyataan kepergian teman-temannya. Amanda yang mendapat kabar pilu tersebut pun berteriak sejadi-jadinya. Kabar bahwa ada salah seorang dari Granite Mountain yang selamat membuat pihak keluarga sangat berharap bahwa itu adalah keluarga mereka. Tapi saat melihat yang keluar dari pintu tersebut adalah Brandon, tangisan pun kembali pecah. Tak tahu apa yang harus dikatakan, dengan rasa bersalah Brandon pun segera keluar dari ruangan itu. Di luar dia menangis dan sangat terpukul atas kepergian teman-temannya. Kemudian Amanda pun datang menguatkannya. 3 tahun kemudian terlihat Amanda yang telah menerima takdirnya semenjak kepergian Eric. Dan Brandon bersama putrinya pun datang ke bawah pohon tua, tempat kenangannya bersama rekan-rekannya semasa hidup. Dan film pun ditutup dengan foto-foto anggota Granite Mountain yang akan selalu dikenang untuk selamanya. Orang bijak adalah orang yang mampu mengesampingkan ego dalam mengambil sebuah keputusan. Terkadang kesempatan kecil yang kita berikan mampu berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Membencilah sekedarnya saja, karena tak jarang seseorang yang sangat kita benci hari ini suatu saat nanti bisa menjadi sahabat terdekat yang kita miliki. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.